Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai biografi dan pemikiran-pemikiran pendidikan dari Buya Hamka. Oke, langsung saja kita masuk ke biografi dari Buya Hamka. Buya Hamka tahun 1909 sampai 1981. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hamka. Beliau lahir di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Beliau wafat di kota Jakarta pada tanggal 24 Juli tahun 1981 pada saat usia beliau menginjak usia 73 tahun. Buya Hamka merupakan seorang sastrawan Indonesia, sekaligus ulama dan juga aktivis politik. Belakangan ini, beliau sering diberi dengan julukan Buya. Buya merupakan panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau seseorang yang wajib yang harus dihormati. Ayah beliau bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang merupakan tokoh pelopor gerakan Islam kaum muda di Minangkabau. Sedangkan ibunda beliau bernama Syafi'ah binti Bagindo nan Batuah. Buya Hamka merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Semenjak kecil ia hidup dalam keluarga yang taat dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Sejak kecil pula beliau menerima dasar-dasar agama dari ayahnya. Ketika usianya menginjak 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Nah, di tempat itulah beliau mempelajari agama dan memperdalam bahasa Arab. Setelah dewasa, mula-mula Buya Hamka bekerja sebagai guru agama di perkebunan tebing tinggi Medan pada tahun 1927, yang kemudian beliau juga menjadi guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Buya Hamka juga dilantik sebagai dosen di Universitas Islam dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Hamka adalah seorang yang otodidak dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik itu politik Islam maupun politik Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang sangat tinggi, beliau dapat menyelidiki beberapa karya ulama dan pujangga dari Timur Tengah. Buya Hamka juga rajin membaca dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti Hos Cokroaminoto, Raden Mas Suprayono Haji Fahrudin, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dan lain sebagainya. Serta beliau juga mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang sangat handal. Buya Hamka sangat aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau mulai mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929,
beliau mendirikan Konsul Muhammadiyah di Makassar. Sampai pada akhirnya pada tahun 1953 beliau dipilih sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah. Setelah itu pada tanggal 26 Juli tahun 1997, Menteri Agama Indonesia Profesor Dr. Mukti Ali melantik Buya Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau sering dikenal dengan sebutan MUI. Tetapi tidak berselang lama, kemudian beliau meletakkan jabatannya tersebut. Ketika saat itu Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia, dia menyuruh beliau untuk memilih antara pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau lebih dikenal dengan Masyumi. Pada saat itu beliau lebih memilih politik Masyumi, sehingga akhirnya beliau meletakkan jabatannya tersebut. Sebenarnya kegiatan politik Hamka bermula pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota Partai Politik Syarikat Islam. Pada tahun 1947, Buya Hamka diangkat menjadi Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Ia menjadi anggota konstituante Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam pilihan raya umum tahun 1955. Namun kemudian Masyumi itu dilarang oleh pemerintah Indonesia yang saat itu presidennya adalah Soekarno. Masyumi dilarang pada tahun 1960. Hingga akhirnya pada tahun 1964 sampai 1966 Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa beliau di penjara, beliau menulis Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Buya Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebijakan Nasional, terus sebagai anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia, kemudian juga Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, ternyata Buya Hamka juga merupakan seorang wartawan, penulis, editor, serta penerbit novel maupun majalah. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi seorang wartawan. Dia menjadi wartawan di beberapa surat kabar, seperti Surat Kabar Berita Andalas, Surat Kabar Seruan Islam, Surat Kabar Bintang Islam, dan Surat Kabar Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, beliau mulai menjadi editor majalah. Beliau pernah menjadi editor majalah seperti majalah Kemajuan Masyarakat, majalah Pedoman Masyarakat, majalah Panji Masyarakat, dan majalah Gema Islam. Beliau juga selain menjadi editor, beliau juga menerbitkan majalah yang ia terbitkan, yaitu majalah Al-Mahdi di Makassar. Hamka juga pernah menghasilkan karya ilmiah Islam dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar yang ada 5 jilid. Kemudian dia juga membuat novelnya mendapat
perhatian umum dan menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura. Novelnya itu seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, kemudian di bawah lindungan Ka'bah, dan lain sebagainya. Meskipun kini Buya Hamka telah wafat, namun pengaruhnya itu masih terasa kepada martabat agama Islam, serta jasanya juga sangat diterima di negara kelahirannya, yaitu negara Indonesia, dan juga sangat diterima di seluruh alam Nusantara. Begitu pula termasuk Malaysia dan Singapura.